Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yuli, Putri Utamisari, Samile Megapuspita akan menjelaskan tentang jenis-jenis makna dalam semantik. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai pada kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Pengertian semantik menurut para ahli. Menurut Verhaar, semantik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu semantik gramatikal dan semantik leksikal. Istilah semantik ini digunakan para ahli bahasa untuk menyebut salah satu cabang ilmu bahasa yang bergerak pada tataran makna atau ilmu bahasa yang mempelajari makna. Sedangkan menurut Tarigan, semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam artian sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Kajian semantik berkaitan erat dengan makna. Dalam hal makna terdapat beberapa jenis makna, yaitu ada makna leksikal, makna gramatikal, referensial, non-referensial, denotatif, konotatif, kata, dan istilah. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya, sesuai dengan hasil observasi indera kita. Makna apa adanya dan makna yang ada dalam kamus. Leksikal adalah bentuk yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon, vokabuler, kosakata, dan pembendaharaan kata. Dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contohnya, setiap bangun tidur, ibu menyuruhku minum segelas air putih hangat. Kata minum merupakan makna leksikal. Akhir pekan ini kami sekeluarga menghabiskan waktu di rumah. Rumah merupakan makna leksikal. Sejak kecil ia sudah kehilangan sosok seorang ibu. Ibu merupakan makna leksikal. Lihat, baru jam 8 pagi, ia sudah makan 3 kali. Makan merupakan makna leksikal. Ayah terlambat tiba di kantor pagi tadi karena mobilnya mogok. Mobil merupakan makna leksikal. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, dan kompositumasi. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Makna gramatikal seringkali juga dapat diketahui tanpa mengenal makna leksikal unsur-unsurnya. Contohnya, kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Contohnya, saya berangkat ke pasar naik kuda. Yang ketiga ada makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Contohnya kata meja dan kursi, termasuk kata yang bermakna referensial karena keduanya mempunyai referensi, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja dan kursi. Sebaliknya, kata karena dan tetapi tidak mempunyai referensi. Jadi, kata karena dan kata tetapi termasuk kata yang bermakna non-referensial. Selanjutnya makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya
kata dan, atau, dan karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya, tadi pagi aku menidurkannya di sini. Motor hilang hampir selalu ada setiap bulan di sini. Di sini, di Indonesia, aku akan tumbuh dan bermanfaat bagi orang lain. Pada kalimat tersebut, setiap kalimat menggunakan kata di sini. Pada kalimat satu, kata di sini dimaksudkan untuk menunjukkan sebuah tempat tidur. Pada kalimat kedua, kata di sini menunjukkan pada tempat yang lebih luas dibandingkan dengan kalimat satu, yaitu wilayah desa Pandean. Sedangkan pada kalimat ketiga menunjukkan wilayah yang lebih luas lagi, yaitu wilayah Indonesia. Referensi pada ketiga macam kalimat tersebut berbeda-beda walaupun menggunakan kata yang sama, sehingga ketiga macam contoh tersebut termasuk ke dalam makna non-referensial. Selanjutnya ada makna kata denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya, kata kurus bermakna denotatif yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal. Kata bunga bermakna denotatif, yaitu bunga yang seperti kita lihat di taman. Selanjutnya ada makna konotatif. Adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi, yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. Umpamanya kata kurus pada contoh di atas berkonotasi netral, tetapi kata ramping, yaitu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus itu, memiliki konotasi positif, yaitu nilai yang mengenakan. Orang akan senang kalau dikatakan ramping. Sebaliknya, kata krempeng yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata kurus dan ramping mempunyai konotasi negatif, nilai rasa yang tidak enak. Orang akan tidak enak kalau dikatakan tubuhnya krempeng. Perbedaan makna denotatif dan konotatif. Perbedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. Setiap kata, terutama yang disebut kata penuh, mempunyai makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu mempunyai makna konotatif. Selanjutnya ada makna kata. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar dan tidak jelas. Kata tangan dan lengan sebagai kata, maknanya lazim dianggap sama seperti contoh berikut. Tangannya luka kena pecahan kaca, lengannya luka kena pecahan kaca. Jadi kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Yang terakhir ada makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Umpamanya, kata tangan dan lengan yang menjadi contoh sebelumnya. Kedua kata itu dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu. Jadi, kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersinonim karena maknanya berbeda. Perbedaan makna kata dan makna istilah. Perbedaan makna kata dan makna istilah didasarkan pada ketepatan makna suatu lingual tersebut dalam penggunaan secara umum dari secara khusus. Dalam pemakaian secara umum bersifat umum sehingga kata mempunyai makna. Namun dalam bidang tertentu, kata memiliki makna khusus karena makna yang terkandung adalah tetap dan pasti. Misalnya, kata tanah masih bersifat umum. Namun dalam bidang hukum, istilah tahanan mempunyai makna orang yang ditahan sehubung dengan kasus perkara. Dalam bidang kelistrikan, istilah tahan bermakna daya yang menahan arus listrik. Kesimpulannya, makna bahasa itu bermacam-macam, dilihat dari segi atau pandangan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena bahasa digunakan dalam berbagai kegiatan dan
keperluan manusia dalam melakukan interaksi sosial, sehingga melahirkan berbagai konsep tentang jenis-jenis makna yang mencakup makna dasar, leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, non-referensial, denotatif, konotatif, makna kata, dan juga makna istilah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.